Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indahsari, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan panduan observasi karakter peserta didik yang sudah saya susun dan saya revisi. Observasi karakter peserta didik nantinya akan saya lakukan di kelas 11 MIPA 5 SMA 7 Yogyakarta, yaitu tempat saya melaksanakan PPL 1. Ada beberapa aspek dari panduan observasi yang sudah saya susun. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik psikomotorik, kemudian perkembangan kognitif bahasa, perkembangan emosi, status sosial dan perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, kemudian yang terakhir gaya belajar, minat dan motivasi. Untuk perkembangan fisik dan psikomotorik, perkembangan yang saya perhatikan adalah tentang pertumbuhan fisik, kemudian perkembangan mental, yang ketiga adalah motorik. Jadi motorik ada motorik halus dan motorik kasar. Berdasarkan ketiga pertimbangan ini muncullah pertanyaan, apakah guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi yang menstimulasi fisik dan psikomotorik anak? Selanjutnya adalah perkembangan kognitif dan bahasa. Ada 5 bagian yang kami perhatikan. Yang pertama adalah kemampuan awal, kemampuan berpikir mandiri, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir sistematis, dan kemampuan bahasa. Nantinya untuk kemampuan bahasa, saya kembangkan dan saya arahkan ke bagian bahasa, etnik, dan budaya. Dari kelima hal yang diperhatikan, muncullah beberapa pertanyaan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Yang pertama adalah, apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik, baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam. Yang ketiga, bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana guru mendorong peserta didik melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian, apakah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk semua peserta didik? Kaitannya di sini adalah bahasa daerah. Bisa jadi di dalam satu kelas terdiri dari beberapa anak yang menggunakan bahasa tertentu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana guru menerapkan pendidikan multikultural pada pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peserta didik menghargai perbedaan budaya dan agama di kelas. Mengingat di kelas 11 IPA 5 terdapat budaya dan agama yang beragam. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Dari perkembangan emosi ini ada 2 poin yang saya pertimbangkan atau saya perhatikan. Yang pertama adalah emosi positif, kemudian ekspresi diri yang sehat. Dari kedua poin ini saya coba kembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah peserta didik menunjukkan antusias sebelum pembelajaran dimulai? Apakah peserta didik menunjukkan antusias saat mengikuti pembelajaran di kelas? Apakah peserta didik menunjukkan emosi positif setelah melakukan pembelajaran? Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik?
Yang terakhir adalah bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Yang selanjutnya adalah status sosial dan perkembangan sosial. Di sini ada 3 poin yang saya perhatikan. Yang pertama adalah pekerjaan orang tua dari peserta didik. Selanjutnya adalah smartphone atau kendaraan. Jadi di sini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tua peserta didik. Yang terakhir adalah kemampuan bersosialisasi. Sehingga ada 4 pertanyaan yang muncul dari 3 poin yang diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana guru membagi kelompok kecil secara heterogen dalam kelas. Di sini kaitannya adalah tentang berdasarkan status sosial. Yang kedua adalah apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berdiskusi dengan teman sekelompok yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Kemudian secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Yang terakhir, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya adalah perkembangan moral dan spiritual. Hal yang saya perhatikan dari perkembangan moral dan spiritual ini adalah nilai integritas dan spiritual itu sendiri, kemudian menghargai pendapat orang lain. Muncullah 2 pertanyaan dari 2 hal yang saya perhatikan. Yang pertama adalah apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Kemudian bagaimana sikap peserta didik dalam memperhatikan dan menanggapi pendapat temannya di kelas. Yang terakhir adalah gaya belajar, minat dan motivasi. Saya menggabungkan dari ketiga aspek ini, gaya belajar, minat, dan motivasi. Gaya belajar sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Kemudian minat dan motivasi belajar saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah antusias dalam belajar, kemudian aktif dalam merespon guru, yang terakhir adalah motivasi dari guru. Dari jenis-jenis gaya belajar, kemudian beberapa poin yang diperhatikan dari minat dan motivasi, muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa gaya belajar peserta didik beragam, yaitu ketiga poin tadi, visual, audio, dan kinestetik. Selanjutnya, bagaimana guru memfasilitasi keragaman dari gaya belajar peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran seperti apa yang disukai peserta didik. Yang selanjutnya adalah apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung, baik dalam bentuk keterlibatan seperti apa di dalam pembelajarannya. Jika peserta didik terlibat aktif, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari peserta didik? Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Apakah peserta didik merespon pertanyaan guru dengan pemilihan bahasa yang tepat? Baik, itulah pemaparan dari saya tentang panduan observasi yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu komentar, saran, dan kritik di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.